Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak ya, saya mengganggu waktunya Bapak hari ini. Ini terkait dengan yang sudah saya sampaikan kemarin Pak mengenai kegiatan CGT saya, yaitu akan melakukan observasi di kelas Bapak selaku wali kelas 6A ya Bapak ya? Iya, betul. Ya, selaku wali kelas 6A. Ini saya meminta tolong kepada Bapak. Kita akan melakukan dulu sebelum saya observasi di kelas Bapak. Kita ada percakapan pra observasi dulu Pak ya. Saya sudah melihat ini ya, rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas. Dari rancangan pembelajaran tersebut, materi apa yang Bapak usung Pak? Saya mengusung pelajaran matematika. Materinya tentang apa Pak? Materinya tentang pembagian pecahan dengan bilangan asli. Pembagian pecahan bilangan asli ya. Iya. Baiklah. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang mau atau hendak Bapak capai dari rencana pembelajaran Bapak tersebut? Tujuan Pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini yaitu dengan melalui penjelasan guru serta pengamatan video, siswa dapat melakukan atau dapat menghitung pembagian pecahan dengan bilangan asli dan sebaliknya. Baiklah, demikian tujuan Bapak ya yang hendak dicapai. Menurut Bapak dari tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran yang mau dilakukan di kelas tersebut, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai? Area pengembangan yang hendak dicapai itu yaitu Pengetahuan tadi ya? ya, tentang pengetahuan siswa dalam menghitung pembagian pecahan dan bilangan asli serta sebaliknya. Itu tentang pengetahuannya. Mungkin ada area pengembangan yang lain Pak selain pengetahuan? Untuk selain pengetahuan yaitu keterampilannya. Keterampilan ini dalam siswa dapat melakukan pembagian dan serta menjelaskan cara bagaimana melakukan pembagian tersebut. Itu adalah keterampilan yang hendak dicapai. Jadi area pengetahuannya yaitu bagaimana siswa mengetahui cara pembagian pada bilangan asli. Ya, pembagian pecahan dengan bilangan asli. Baik. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu keterampilannya adalah bagaimana siswa bisa terampil melakukan pembagian pecahan. Iya. Teknik apa yang Bapak gunakan supaya siswa ini bisa terampil? Tekniknya yaitu melalui diskusi dengan strategi pembelajaran, yaitu dengan model problem basic learning, yaitu dengan cara yang pertama guru mengelompokkan siswa berdasarkan keinginan siswa tersebut, berdasarkan daya tangkapnya, sehingga siswa yang lain dapat membantu teman-temannya. Jadi melalui penugasan kelompok. Yang pertama metode yang dilakukannya adalah penugasan kelompok, kemudian diskusi kelompok. Setelah diskusi akan ada presentasi setiap kelompok. Nah, berarti model pembelajarannya Pak? Model pembelajaran yaitu problem basic learning. Oke. Kemudian berpusat kepada siswa. Baik Pak. Jadi ini adalah percakapan kita pra observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas Bapak saat pembelajaran matematika ini. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak, kemudian area pengembangan yang hendak Bapak capai, kemudian strategi yang Bapak persiapkan. Tadi belum disampaikan media yang Bapak gunakan. Media yang digunakan yaitu pertama laptop, Saya sudah masukin tadi Pak. proyektor, Dan
lembar kerja. Oh, lembar kerja. Ya, ada mungkin berupa gambar Pak dalam untuk menanamkan konsep pengetahuan pecahan. Dan medianya adalah video yang Pastinya Pak, pasti. video pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung pembagian dan sebaliknya menghitung pembagian pecahan dengan bilangan asli dan sebaliknya. Itu melalui video, nanti mereka menyimak sebuah video. Baiklah Pak, mungkin cukup percakapan observasi sebelum saya observasi di kelas. Ini mengenai pelaksanaannya Pak, Bapak akan melaksanakan sekitar berapa jam pelajaran Pak untuk rencana pembelajaran Bapak ini? Ya, untuk ini 2 jam pelajaran? 2 jam pelajaran. Ya, baiklah. Nanti kita akan ketemu di kelas Pak ya, untuk saya lakukan observasi kelas. Siap. Ya, terima kasih Pak waktunya. Sama-sama Bu Hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Begitupun dengan Pak Guru, alhamdulillah semua baik hari ini. Seperti biasa, ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Selamat belajar terhadap berdoa bersama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nah, baik, anak-anak, harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan. Untuk memulai, seperti biasa kita akan melakukan yel-yel kelas dulu. Ayo ketua kelasnya, pimpin. Yel-yel kelas 6A. Siapa kita? SMA kelas 1 Marangkayu. Siapa kita? Kelas 6A. Kami kelas 6A. Hebat-hebat anaknya. Semangat belajarnya. Anak-anak kuat. Ore! Kami sayang teman, tak boleh membuli. Belajar siap, prestasi hebat. Paham? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Cukup. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar kalian dapat melakukan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli dan sebaliknya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, nanti akan Pak Guru jelaskan dulu cara menyelesaikan, memberi contoh cara menyelesaikan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Baik, oke, siapkan alat tulis kalian. Ya, perhatikan contohnya dulu ya. Nanti kita akan menyimak bilangan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Contoh nomor, saya kan
sebuah video tentang cara pembagian bilangan pecahan dan bilangan asli. Oke ya. 2/4 dibagi 3. Bagaimana cara melakukan ini? Berarti bilangan yang asli atau bilangan bulatnya kita ubah juga bisa menjadi bilangan pecahan supaya dapat memudahkan sistem dalam melakukan operasinya. Bagaimana caranya? Dalam operasi pembagian dan perkalian adalah inverse atau kebalikannya. Berarti operasinya nanti akan dibalik setelah kita adakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar. Kali ini kita akan belajar materi dari pembagian pecahan. Nah, kegiatan yang bergabung jangan lupa akan memulai dengan tombol subscribe-nya dan pembagian materi berikutnya. Saja kita akan belajar pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Yang kedua, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Kita mulai dari yang pertama ya, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Sebelumnya kita pahami dulu untuk konsep dari pembagian pecahan. Misalkan A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, kemudian untuk perbedaannya ya, pembagian berubah menjadi perkalian. Yang di bagian kanan ini C per D dibagi menjadi D per C. Nah, misalkan kalau dalam soal 2/5 dibagi 1/2 sama dengan 2/5. Kemudian pembagiannya juga menjadi perkalian dan 1/2 dibagi menjadi 2/1. Nah, bisa dipahami ya. Misalkan kalau dalam bentuk soal ya, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nomor 1, 4 dibagi 4/5 sama dengan, nah kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. 4, kemudian bagian pengamatan video, apa ada hal yang membingungkan bagi kalian? Masih ada? Tidak ada ya? Ya, oke. Baik, anak-anak, kita hari ini kita akan diskusi tentang materi yang sedang kita pelajari hari ini. Ya, tapi sebelum diskusi, sebelum kita memulai, Pak Guru akan memberikan satu pertanyaan atau yang disebut pertanyaan pemantik. Nah, materinya sama nih. Pertanyaan pemantiknya apa? Dede memiliki sebuah botol air minum yang berisi 1 liter. Ya. Dede ingin membagi menjadi 3 air tersebut ke dalam 3 gelas yang berisi sama. Kira-kira isi setiap liternya berapa ini? Kalian bisa jawab nggak? Ayo. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Isinya 3 liter. Ya. Setelah penjelasan Pak Guru dan menyimak video, hari ini kita akan melakukan asesmen dulu ya. Kita coba dulu pemahaman kalian tentang penjelasan dan video yang sudah kalian simak. Oke, akan Pak Guru bagikan setiap orang. LKPD-nya akan dikerjakan setiap orang. Nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kita akan mengerjakan setiap individu. KPD-nya akan Pak Guru bagikan setiap orang ya. Tuliskan nama dan jawabannya yang lengkap. Oke. Ini kita akan diskusi ya. Kelompoknya sudah terbentuk nih,
sudah ada kelompoknya yang sudah berjalan. Tapi sebelum kita mulai diskusi lagi, kita sekali lagi yel-yel untuk kelas kita lagi. Atau yel-yel kelompok nih. Yel-yel kelompok, siap? Kelompok bumi, siap? Ya, yel-yel kelompok bumi, siap? Mana? Bumi sehat, bumi kuat, kami kelompok bumi. Oke, kelompok ini S A boleh. Pluto, ya mulai kelompok Pluto. Mana suaraku? Ini suaraku. Semangat, hore! Iya, katanya Pak Guru akan bagikan setiap kelompok untuk mendiskusikan materi yang sedang kita pelajari hari ini. Ya. LKBD-nya ini dikerjakan secara kelompok, yaitu melalui penjelasan nanti yang selesai duluan akan melakukan presentasi, ya, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Oke ya, satu kelompok, satu yang maju dalam mempresentasikan kelompoknya. Tapi dalam kelompok semua harus bekerja ya, dibagi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kelompoknya masing-masing ya, tuliskan nama kelompoknya masing-masing ya. Kemudian kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Kemudian kalau ada tanggapan dari kelompok sebelah, tuliskan juga kolom kotaknya di sini, masukkan di sini. Kemudian nanti yang terakhir Pak Guru yang kasih catatan. Paham ya? Oke. Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ini kelompok Pluto ya. Oke. Diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok bumi diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok Venus, tuliskan nama kelompoknya. Kelompok Oke. Oke, Pak Guru persilakan ke kelompok Pluto. Ini jawaban hasil dari diskusi kita kelompok Pluto. 1. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dengan proses matematika yang melibatkan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Asli pembagiannya bisa berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan. 2. Cara menghitung hasil pembagian pecahan adalah dengan membalik pecahan kedua, kemudian mengalihkannya dengan pecahan pertama. A. Tukar posisi penyebut dan pembilang pada pecahan kedua. B. Ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian kalikan kedua pecahan tersebut. 3. Cara membalik pecahan dengan bilangan asli. Yang selesai presentasi adalah kelompok bumi ya. Ya, kelompok bumi silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Biarnya kelompok dulu boleh, sebelum menjelaskan ke teman-temannya, ke kelompok lain boleh. Anak dulu set. Bumi sehat, bumi kuat, kami kelompok bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok bumi. Aku mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jawaban
Hasil pembagiannya bisa berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan. Jawaban nomor 2. Cara menghitung hasil pembagian. Cara membagi pecahan dengan bilangan asli adalah dengan mengubah bilangan asli menjadi satu sebagai pembilang, lalu mengalihkan pembilang dan menyebut pecahan dengan pembilang dan menyebut bilangan asli. Contoh, 5/10 dibagi 2/5. Penyelesaiannya 5/10 dikali 5/2 sama dengan 25/20 sama dengan 5/4 sama dengan 1/4. Untuk lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, jangan berhenti kalian sampai di sini setelah memahami bentuk-bentuk pecahan, bentuk perkalian pecahan dengan bilangan asli. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Kalian berani mengambil soal yang lebih tinggi daripada yang sudah kita kerjakan. Ya. Tujuannya apa nih? Agar kalian dapat lebih memahami dan lebih ahli dalam melakukan operasi pembagian pecahan dengan bilangan asli. Begitupun sebaliknya. Oke? Ya. Materi kita cukup sampai di sini dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Hati Prasetyani, CGP Angkatan 11 dari Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Umi Kusna selaku observer, dan Bapak Saparudin, wali kelas 6 yang saya telah lakukan observasi di kelas beliau pada minggu lalu. Adapun yang pada saat saya melakukan observasi tersebut, Bapak ada di bidang studi ada pelajaran matematika ya Pak ya. Kemudian materinya adalah mengenai pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli dan sebaliknya ya Pak, betul Pak ya. Ya, jadi sebelum saya melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak, saya akan mereview atau mengulas kegiatan pembelajaran Bapak di kelas yang minggu lalu telah saya observasi di kelas Bapak ya Pak ya. Ada yang mungkin saya sampaikan bahwa setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran Bapak di kelas itu telah berjalan dengan baik Pak, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dan telah Bapak sampaikan. Itu sangat luar biasa sekali karena dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut Bapak telah menggunakan beberapa strategi, diantaranya penugasan individu, kemudian penugasan kelompok, dan juga ada penggunaan media ya Pak ya. Ya, medianya yakni menggunakan proyektor betul, dan menanyakan video Pak ya. Kalau saya tahu kemarin itu Pak, tujuan pembelajaran yang Bapak mau capai itu apa Pak? Tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat melakukan pembagian pecahan dengan bilangan asli atau sebaliknya dengan menggunakan media pembelajaran yaitu mengamati video. Ya betul sekali Pak, itu tujuan yang Bapak capai dan menurut saya Bapak sudah dengan sangat baik melakukannya di kelas ya Pak ya, walaupun nanti ada beberapa mungkin yang masih perlu ada perbaikan. Baiklah Pak, saya minta waktu sebentar Pak ya untuk melakukan percakapan pasca observasi ini Pak. Untuk Bapak selaku wali kelas 6A yang telah saya lakukan observasi kemarin, saya mau bertanya kepada Bapak ini bagaimana perasaan Bapak pada saat ini setelah Bapak melakukan kegiatan observasi kelas atau pada saat saya setelah melakukan observasi di kelas Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Baik Bu, walaupun
ini bukan yang pertama kali bagi saya, namun tetap saja masih ada rasa tegang. Tapi kemudian alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak ya, artinya memang sebelumnya kan sebenarnya sudah pernah diobservasi sering Iya, kali betul. kepala sekolah dan pengawas Pak ya. Baiklah Pak, alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa menceritakan kembali Pak, apa area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu apa saja? Baik Bu. Untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan itu sendiri yaitu agar siswa dapat melakukan operasi pembelajaran pecahan bilangan asli. Sedangkan dari segi keterampilan yaitu untuk mendorong siswa dapat memaksimalkan kemampuan berpikirnya secara kritis. Sedangkan tahapan pembelajaran yang sudah saya laksanakan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian evaluasi dan juga sudah saya laksanakan. Baiklah, memang demikian yang kemarin saya simak dari langkah-langkah pembelajaran Bapak memang sudah tentu seperti itu. Menurut Bapak, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik Pak? Menurut saya memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh semua guru, yaitu beberapa anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul Pak, masalah seperti itu memang biasa atau umum dialami oleh hampir seluruh guru di kelas Pak ya. Saya tadi juga sebenarnya mau menyampaikan di awal tadi adalah hal tersebut Pak, tapi kan Bapak tadi sudah mampu menganalisa sendiri Pak ya area pengembangan yang memang belum tercapai dengan maksimal. Nah terus apa yang akan Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut Pak di dalam kegiatan pembelajaran berikutnya Pak? Untuk mengatasi masalah ini dalam pembagian kelompok saya akan berpedoman berdasarkan pada gaya belajar siswa, yaitu visual dikelompokkan dengan anak yang visual, kemudian auditori maupun kinestetik, sehingga anak ini akan merasa nyaman dengan kelompoknya. Oh, berarti itu adalah rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran di depannya ya Pak, di Iya, depannya, betul. yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa supaya dalam pembagian kelompok itu siswa merasa nyaman dan mungkin diharapkan lebih aktif lagi gitu Pak ya. Betul Bu. Baiklah. Ini Pak, seandainya ya atau diumpamakan jika kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu diskalakan rentang 1 sampai 10, menurut Bapak berada di posisi yang mana? Insya Allah mungkin 8 ya Bu. Ya, insya Allah ya Pak ya. Sudah luar biasa sekali yang sudah Bapak lakukan ini ya. Baiklah Pak. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang tadi Bapak sampaikan? Insya Allah ini secepatnya akan saya laksanakan Bu, karena ini berkaitan dengan kepentingan murid sendiri. Ya, betul Pak. Semoga akan secepatnya Bapak laksanakan Pak ya. Dan semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi bisa segera mungkin terlaksana. Kemudian masalah yang Bapak alami di kelas tadi tentang kurang aktifnya siswa tadi bisa segera teratasi. Jadi demikian Pak mungkin percakapan kita pasca observasi yang mungkin bisa menjadi evaluasi bagi Bapak dan juga saya. Terima kasih Pak ya. Baiklah, ini saya sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak Wali kelas 6A yang waktu minggu lalu telah saya lakukan observasi di kelas beliau. Untuk selanjutnya mungkin ada masukan dari Ibu Observer kepada kami. Persilahkan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Hati. Ibu Hati sudah menyampaikan kegiatan pasca observasi ini secara runtuh. Ibu bisa menjabarkan kepada Bapak hasil observasi kemarin ya di kelas bersama Bapak. Dari saya, sebelumnya saya sudah lihat video Ibu pra-observasi maupun observasi. Luar biasa sekali ya Bu ya. Begitu antusias Bapaknya mengikuti kegiatan observasi Pak. Semoga ini bukan beban ya Pak ya. Insya Allah.
alhamdulillah Bapak juga tadi sudah bisa mengidentifikasi sendiri ya Pak ya kekurangannya. Kemudian Bapak dapat insya Allah punya target ya, punya target untuk menyelesaikan kekurangan Bapak tadi. Sehingga harapannya pembelajaran di kelas kita semakin baik. Nah, nanti Bapak bisa sharing dengan Bu Hati mengenai kendala-kendala lagi dalam proses pembelajaran, bagaimana mungkin kalau ketemu materi-materi yang kurang relevan atau kurang kita kuasai, bisa nanti Bu tolong di observer saya di mana letak-letak area yang perlu saya kembangkan lagi. Jadi semakin sering kita diobservasi oleh observer itu semakin rampil kita dalam mengajar. Bukannya kita mencari kelemahan ya Bapak ya, tapi kita mengoptimalkan kekuatan kita. Seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan observasi kelas ini. Harapannya dapat diimplementasikan di kelas ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Itu saja dari saya, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya selaku observer yang telah memberikan masukan ulasan kepada kami. Demikianlah percakapan pasca observasi dari saya selaku JGP Angkatan 11 dari Kutai Kartanegara. Untuk akhir kata, teruslah bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.